Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mas Pasya dari kelompok 30. Di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan PPM yaitu pada shift 2 pada modul 4. Di sini selama pertama perusahaan minimal ingin menerapkan rencana sampling tunggal untuk menjamin kualitas produk. Diketahui AQL 0,6% dan risiko produsen sebesar 4%. Dan di sisi lain pelanggan menetapkan LQL-nya 2,8% dengan risiko 12%. Tentukan rencana sampling yang tepat berdasarkan parameter tersebut. Dua, tentukan perencana simpel tunggal dengan ukuran lot sebesar 2000 unit suku cadang. Perusahaan menetapkan AQL 0,7% dengan risiko produsen 2% dan LCL-nya 3% dengan risiko konsumen sebanyak 10%. Perusahaan tekstil melakukan pemeriksaan terhadap satu berisi 7.000 produk. Rata-rata cacat yang ditemukan adalah 2%. Diketahui AQL 2% dengan risiko 6% dan LQL 4% dengan risiko sebanyak 8%. Adapun dua alternatif sampling yang tersedia adalah eh, A, NL sama dengan 80, CL sama dengan 4, LL sama dengan 8, dan B, NL sama dengan 10, C2 sama dengan 6, L2 sama dengan 12. Yang ditanyakan ialah nilai probabilitas penerimaan lot dari kedua alternatif di atas. Tentukan manakah yang lebih sesuai dengan syarat AQL dan LQL yang ada. Oke, lanjut. Di sini kita akan mengerjakan tugas minggunya menggunakan Server Studio. Baiklah, di sini sebelumnya saya sudah mengerjakan soalnya yang sudah saya kerjakan sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan masing-masing sintaks. Di sini ada install dan panggil bari. Di sini digunakan untuk menginstal paket yang bersih versi fungsi untuk membuat dan menilai rencana sampling penerimaan. Lalu bari adalah untuk mendapatkan paket yang ada agar bisa digunakan dalam codingan studionya. Di sini kita akan melihat soal nomor satu dengan segala ketentuan yang sudah ada. Nah, di sini eh, ada unsur peluang produsen, di mana akhir satu itu adalah maksimum produksi proporsi cacat yang masih dapat diterima produsen. Lalu alpha satu ialah risiko produsen. Lalu di sini ada LQL-nya sebanyak 0,028. Lalu risiko konsumen sebanyak 0,12. Lalu di sini lanjut ada membuat rencana sampling yang mana digunakan untuk mencari sampel N dan batas penerimaan C berdasarkan parameter AQL, LQL, dan risikonya. Lalu ada PRP, CRP yang kodenya dapat dituliskan seperti berikut. Nah, lalu di sini eh, menampilkan rencana sampling yang ada, lalu evaluasi rencana sampling. Lalu yang terakhir adalah kita menampilkan portofolio OC-nya. Di sini yang ada ialah baiklah, baiklah. Yang pertama sebelumnya saya bacakan dulu nilai AQL 9,6 dan LQL 0,12. Lalu di sini tampilkan kurvanya yaitu semakin eh, menukiknya di kurva semakin bagus perbedaan LOT-nya. Lalu lanjut ke soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2 kita tuliskan yang diketahuinya. Lalu selanjutnya LOT di sini ke 2000, AQL-nya 0,07 dan alpha-nya 0,02. Lalu psikopedusennya ya 1. Lalu lanjut di sini kita menuliskan rencana sampling, lalu menampilkan rencana sampling seperti tadi, lalu evaluasi dan kurva QC, kurva OC-nya juga ditampilkan. Hmm, gitu. Eh, Kalau di sini ditemukan AQL 0,98, lalu LQL 0,10. Lalu di sini kita bukan juga kurvanya yang menurun.
yang mengartikan eh, rencana sampingnya itu efisien. Lalu lanjut ke soal nomor 3, juga terus seperti sebelumnya. Juga seperti soal sebelumnya juga kita tuliskan. Lalu di sini kita dapatkan nilai uh, AQL AQL-nya AQL alternatif A pada soal nomor 3 yaitu 0,94 dan LKL sebanyak 0,08. Di sini ditampilkanlah kurva pada alternatif A. Lalu pada alternatif B di sini LKL kita dapatkan 0,94, lalu LKL sebanyak 0,08 yang mana kurva dapat dilihat pada layar yang ditampilkan. Di sini kita akan membandingkan dan memilih alternatif mana yang lebih bagus atau lebih baik. Di sini kita temukan bahwa alternatif B lebih baik. Dikarenakan alternatif B lebih mampu untuk membedakan antara lot yang baik dan buruk dibanding alternatif A, yang mana memberikan keseimbangan risiko yang lebih baik sekaligus efisiensi ekspektasi yang lebih baik juga daripada alternatif A. Lalu, baiklah, sekian yang dapat saya kerjakan. Semoga bermanfaat. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.